Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film horor yang penjahatnya menang. Think what you're doing! Think! In the name of God, think what you're doing! Wouldst thou like to live deliciously? Di daftar ini kita akan melihat film horor yang endingnya nggak bahagia. Tentu karena bahas ending, jadi pasti ada spoiler alert. Jadi hati-hati ya. Dan kasih tahu kami ending yang mana yang paling kalian suka di komentar. Nomor 10, Night of the Living Dead. Banyak review sudah ditulis tentang film zombie klasik dari sutradara George Romero tahun 68. Pemerannya Dwayne Jones sebagai peran utamanya sebagai Ben, di zamannya dinilai sebagai karakter yang progresif. Dan kritikus melihat nasib tragis karakter ini sangat aneh. Di endingnya, Ben satu-satunya yang selamat dari malam penuh teror tanpa cedera, hanya untuk disalahartikan sebagai salah satu mayat hidup oleh sekelompok pemburu zombie dan dibunuh. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. Lumayan tragis ya, dan perasaan hampa yang kamu alami makin diperparah dengan tembakan tubuh yang dibakar oleh kelompok tersebut. Nomor 9, Seven. This guy paid me $500 to bring it out here, man. Sekarang sebagian besar fans horor tahu apa yang diekspektasikan di akhir film thriller milik David Fincher tahun 95. Diperankan oleh Kevin Spacey, John Doe melakukan kejahatan mengerikan yang diilhami 7 dosa mematikan. Tapi di klimaks filmnya, polisi menahan dia yang sepertinya mengakhiri terornya. Sampai tindakan terakhir Doe bikin Detective Mills yang diperankan oleh Brad Pitt menjadi gila. It seems that envy is my sin. Oh, what's in the box? Setelah ia tahu yang ada di dalam kotak adalah kepala Tracy, istrinya yang sedang hamil, Mills jadi marah. Lalu dia menembak John Doe. Dan dengan melakukannya, secara efektif menyelesaikan rencana sang pembunuh berantai untuk mati sebagai syahid. Dan selain pertumpahan darah ini, sepanjang film narasinya sangat suram, bahkan endingnya pun suram. Nomor 8, The Blair Witch Project. I hear him downstairs. Come on! I hear him downstairs! Come on! The Blair Witch Project mencapai banyak hal dengan sedikit usaha saat dirilis tahun 99. Film yang diproduksi dengan anggaran yang sedikit menarik perhatian dengan kampanye viral marketing yang luar biasa, memanfaatkan internet awal secara maksimal. Dikreditkan dengan mempopulerkan gaya pembuatan film seperti kamera yang ditemukan, tapi dipelopori oleh Cannibal Holocaust tahun 80 dan endingnya sama-sama suram. Di filmnya, lingkungan gelap dan kamera yang shaky dipakai untuk memberi efek sempurna saat Heather, Mike, dan Josh mendapatkan keinginan mereka untuk bertemu penyihir Blair yang mistis. Mike yang berdiri di sudut dan jeritan sedih Heather membungkam menghantui penonton bioskop selama bertahun-tahun. Nomor 7, The Witch. Wouldst thou like to live deliciously? Ending dari The Witch kayaknya memecah belah penonton. Beberapa penonton mau akhir yang lebih ambigu. Ada beberapa pengen endingnya ada alasan yang lebih membumi di balik kejadian supernatural dalam film tersebut. Tapi untuk penggemar horor jadul, mereka menerima scene yang memuaskan dan sangat menyeramkan yang mencakup elemen okultisme film yang sebelumnya sebagian besar disimpan di luar layar. I cannot write the name. Black Phillip memang setan yang hebat, mendorong Thomasin satu-satunya yang selamat masuk ke dalam kelompok penyihir setelah keluarganya hancur. Akhir dari gambaran setan dan antek-anteknya yang tertawa dan terbang malam-malam adalah mimpi buruk, dan sebuah throwback yang sebenarnya ke zaman keemasan horor. Nomor 6, The Descent. Untuk yang ini, kita akan menuju ending cerita yang syutingnya di United Kingdom. Dalam versi ini, Sarah Carter diperankan Shauna McDonald berhalusinasi kalau dia melarikan diri dari petualangan spelunking-nya yang mematikan. Hanya agar terungkap kalau dia sebenarnya tidak pernah meninggalkan gua dan akhirnya menjadi korban crawler. Ini adalah kejutan yang membuat kami terguncang dan terganggu.
Tapi nggak ada yang bisa dilihat oleh penonton Amerika sampai film itu dirilis dalam bentuk DVD. Sebaliknya, mereka mendapat ending yang lebih ambigu saat Sarah melarikan diri dari gua dan masuk ke dalam mobilnya, ketakutan dengan halusinasi Juno Kaplan dan Natalie Mendoza sebagai gantinya. Nomor 5. Hereditary. All Hail King Paimon. Oke, jadi sekarang kamu mungkin mulai muak karena ujung film yang makin buruk. Tapi siap-siap, kita masih ada 5 film lagi. Hereditary tahun 2018 memukau penonton dan kritikus dengan tindakan penyimbangan yang cermat. Menggabungkan suasana duka yang realistis dengan dedikasi pada horor supernatural jadul yang mengejutkan. Tentu bagian endingnya sangat dieksekusi dengan baik. Dari adegan Annie yang mengerikan sampai Peter dimahkotai sebagai raja sebuah sekte okultisme yang baru. Charlie. You're all right now. Endingnya gelap banget, disturbing, dan gak takut untuk mendobrak batas dengan eksekusi grafis dan rasa depresi tanpa henti. Dengan kata lain, jangan harap sequel Hereditary bakal datang dalam waktu dekat. Nikmati aja dulu. Nomor 4. The Omen. Mungkin gak sih ada orang bisa ngambil nyawa anak kecil? Ini yang harus ditanyakan Robert Thorne pada dirinya sendiri saat dia tahu kalau anak angkatnya sebenarnya adalah keturunan iblis. The Omen terus menanyakan pertanyaan yang sama pada penonton sampai ending yang mendebarkan. Saat Thorne membawa Damien ke altar gereja, berniat untuk membunuh anti-Kristus. Please, Daddy, no! No, Daddy, no! Thorne meminta ampun pada Tuhan, tapi nggak dikasih kesempatan selesaikan perbuatannya sebelum ditembak oleh polisi. Film berakhir dengan kemenangan Damien muda, tersenyum lembut ke kamera, memberitahu kami kalau dia selangkah lebih dekat lagi memenuhi takdirnya yang tidak suci. Nomor 3. Rosemary Baby. What have you done to it? What have you done to its eyes? Rosemary Baby adalah film horor klasik yang bisa dengan mudah mengambil rute metaforis dengan plotnya. Sebaliknya, filmnya memilih agar protagonis benar-benar diserang oleh iblis dan dihamili dengan anaknya. Adaptasi Roman Polanski dari novel Ira Levin bukan sekedar eksploitasi, tapi mengeksplorasi kehamilan, neurosis, dan hak-hak wanita dalam konteks horor. No! It can't be! No! Look at his hands and his feet. Endingnya, saat bayi Rosemary dibawa sekelompok penyihir, dibuat lebih berkesan dengan fakta kalau kita nggak bakal bisa melihat anak itu. Tapi kita bisa bayangin sih bentuk anaknya, dilihat dari reaksi ngerinya Rosemary, dan saking buruknya dia mengundurkan diri menjadi ibunya anti-Kristus. Nomor 2. Invasion of the Body Snatchers. Film klasik Philip Kaufman tahun 78 adalah salah satu remake horor terbaik sepanjang masa. Penggabungan yang hampir sempurna dari paranoia internal dengan horor sci-fi. Pada dasarnya, film tahun 70-an ini memperhatikan endingnya. Dekade ini melihat film-film dari semua genre mulai berpaling dari good ending di masa lalu. Invasion of the Body Snatchers punya plot alien yang bergerak cepat mengasimilasi total populasi. Dengan hanya 2 karakter yang sepertinya berhasil dalam penyamaran dengan sebisa mungkin tanpa mengeluarkan emosi. Tapi pengungkapannya sangat spektakuler. Saat Matthew yang baru berasimilasi melolong pada Nancy. Jari lancip dan ekspresi muka yang menakutkan itu tertanam di otak kita selamanya. Sebelum kita ungkap pilihan pertama kami, ini beberapa honorable mention. The Vanishing. Tokoh protagonisnya dikubur hidup-hidup. The Cabin in the Woods. Elder Gods-nya kembali. Hellfest. Dari pembunuh jadi pria yang mencintai keluarga. Daddy, you're home! Did you bring me anything? Wreck. Diseret ke kegelapan. Drag Me to Hell. Ya, sesuai judulnya sih. Jeepers Creepers. The Creeper mendapatkan korbannya.
Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. The Wicker Man. Think what you're doing! Think! In the name of God, think what you're doing! Ini adalah salah satu film dengan ending yang paling suram sepanjang masa. Lupakan remake-nya yang ada Nicolas Cage. Kita bakal bahas OG-nya Wicker Man dari tahun 73. Film horor yang gak takut membunuh protagonis utamanya. Atau iya ya? Sir Edward Woodward Howe muncul langsung dari awal dengan tidak percaya terhadap kepercayaan pagan berkat pendidikan Kristennya. Jadi dari sudut pandang penduduk desa, mereka mungkin tidak merasa bersalah. It is the Lord who hath laid waste your orchards! Tentu ending seramnya ini melihat karakter yang kita ikuti ditipu dan akhirnya dikorbankan oleh seluruh konspirator yang ada di pulau tersebut. Suara permohonan terakhir Howe pada Tuhan untuk pengampunan yang disampaikan dari dalam penjara berbentuk manusia saat dibakar hidup-hidup akan menghantui kamu. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Beritahu kami di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi di HP kamu.